Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SCTV. Bersama saya, Dwi Setiorini, yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 13 Maret 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan sistem blended learning. Universitas Pamulang melantik struktural Fakultas Agama Islam. Universitas Pamulang menerima kunjungan Kedutaan Besar Rusia. Nur Aini Widyaningsih meraih juara pertama pencaksilat. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Universitas Pamulang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT pada pembelajaran semester genap tahun 2021-2022. Pembelajaran tatap muka terbatas telah berlangsung sejak 1 Maret 2022 dengan kapasitas 50% secara luring dan 50% secara daring melalui Learning Management System atau LMS Unpam. Sistem pembelajaran blended learning menerapkan 50% untuk program magister, sarjana, diploma 4, dan diploma 3. Program pasca sarjana semester 1 dan 2 melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas pada sebelum ujian tengah semester, sementara setelah ujian tengah semester, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas untuk semester 3 dan 4. Program sarjana dan diploma 4, pembelajaran tatap muka terbatas yang berlangsung sebelum ujian tengah semester untuk mahasiswa semester 1, 2, 3, dan 4. Sementara setelah ujian tengah semester, pembelajaran tatap muka terbatas untuk mahasiswa semester 5, 6, 7, dan 8. Program diploma 3 pembelajaran tatap muka terbatas yang akan berlangsung sebelum ujian tengah semester pada semester 1, 2, dan 3. Sementara pada semester 4, 5, dan 6, pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung setelah ujian tengah semester. Pembelajaran tatap muka terbatas yang berlangsung di Universitas Pamulang masih dalam pengawasan tim Satgas COVID-19 Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, serta Satgas COVID-19 Universitas Pamulang, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat dan wajib menggunakan Peduli Lindungi setiap memasuki gedung Universitas Pamulang. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang melantik kepengurusan Dekan Fakultas Agama Islam dan Ketua Program Studi S1 Manajemen Pendidikan Islam pada 24 Februari 2022. Pelantikan berlangsung di lantai 8 Kampus 3, Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Surat keputusan menetapkan Dr. Sofyan Hadi, SPDI MAG, sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, dan Mukhlisin Eskom-I MPDI sebagai Ketua Program Studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Pamulang. Surat keputusan dalam pelantikan menetapkan pendirian Fakultas dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Pamulang diberikan kepada Dr. Sofyan Hadi, SPDI MAG. Sementara surat keputusan berdirinya Program Studi Manajemen Pendidikan Islam telah diberikan oleh Kasubdit Pengembangan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Syafi'i MAG, kepada Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM, MM, MSI, pada 6 Februari 2022. SK tersebut diberikan dalam rangka pelantikan wisuda Universitas Pamulang ke-80 di Auditorium Kampus 3, Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya, Universitas Pamulang telah memiliki 6 fakultas, di antaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
6 fakultas tersebut menaungi 17 program studi. Dengan bertambahnya fakultas dan juga program studi, diharapkan dapat mendukung Universitas Pamulang menjadi universitas peringkat 40 besar pada tingkat nasional yang dilandasi oleh nilai humanis dan religius pada tahun 2024. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang menerima kunjungan dari Kedutaan Besar Rusia. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak.
lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang menerima kunjungan dari Kedutaan Besar Rusia, Mrs. Vikman Viktoria Viktorovna, Kepala Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia di Jakarta atau Russian Center for Science and Culture in Jakarta pada 29 Februari 2022. Mrs. Viktoria tiba di Universitas Pamulang, Kampus 3 Gedung Victor, pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kunjungan Kedutaan Besar Rusia bertujuan untuk mendiskusikan kerjasama yang akan terjalin antara Universitas Pamulang dengan Kedutaan Rusia. Mrs. Viktoria disambut oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM MM MSI, dan Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama, Dr. RR Dewi Anggraini SH MH. Bersama Ketua Yayasan Sasmita Jaya dan Rektor Universitas Pamulang, Mrs. Viktoria melihat-lihat fasilitas yang ada di Universitas Pamulang, di antaranya auditorium, perpustakaan, dan ruangan telekonferensi. Kunjungan tersebut juga membicarakan terkait kerjasama apa yang akan dilakukan oleh Universitas Pamulang dan Kedutaan Besar Rusia yang ada di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan akan ada beasiswa yang akan diberikan bagi mahasiswa Universitas Pamulang untuk dapat menempuh pendidikan di Rusia. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Sutomo mengadakan penggalangan donasi untuk para korban bencana banjir yang terjadi di Serang, Banten, tepatnya di Desa Kasemen, Serang, Banten. Penggalangan dana dilakukan pada 3 hingga 5 Maret 2022. Pembagian donasi tersebut dilaksanakan pada 5 Maret 2022. Tim Sutomo berdonasi dari Universitas Sutomo berangkat ke lokasi kejadian pada siang hari. Penggalangan dana ini dilaksanakan oleh seluruh himpunan mahasiswa dan tim kemahasiswaan Universitas Sutomo. Muhammad Fajri Ridwan selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini berasal dari Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 2, mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah mensupport kegiatan tersebut. Dana yang terkumpul sebesar Rp3.300.000 berasal dari mahasiswa dan juga dosen Universitas Sutomo. Dana yang terkumpul dialokasikan berupa barang-barang logistik seperti makanan, obat-obatan, pakaian, dan peralatan bayi. Desa Kasemen merupakan lokasi penyaluran dana, karena di desa tersebut terdapat 55 keluarga yang keseluruhan terdampak oleh banjir. Masyarakat Desa Kasemen mengucapkan terima kasih telah memberikan santunan. Tentunya mereka merasa terbantu dan memiliki semangat melalui musibah yang menimpanya. Aksi Sutomo berdonasi ini patut untuk diapresiasi karena membantu para korban bencana yang membutuhkan, sekaligus merupakan eksistensi dari Universitas Sutomo yang saat ini berada di Serang, Banten. Tio Sadewo dan Fajri melaporkan dari Universitas Sutomo. Nur Aini Widyaningsih, mahasiswa program studi manajemen S1 Universitas Pamulang, meraih juara pertama pada kejuaraan pencaksilat Paku Bumi Open 9 yang diselenggarakan oleh Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Kejuaraan berlangsung pada 25 hingga 27 Februari 2022, bertempat di Gelanggang Olahraga ITB Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kejuaraan pencaksilat Paku Bumi Open 9 adalah kejuaraan tingkat internasional piara bergilir Majen TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Haji Edi M. Nalapraya. Kejuaraan pencaksilat ini bertema Bring Back Pencaksilat and Spirit. Nur Aini Widyaningsih tergabung dalam perguruan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate atau yang biasa disingkat perguruan PSHT. Nur Aini Widyaningsih meraih juara pertama pada kategori kelas A Dewasa Putri setelah mengalahkan perwakilan dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada pertandingan final. Nur Aini atau biasa disapa Aini
merupakan mahasiswa semester 4 Universitas Pamulang yang menempuh pendidikan di program studi manajemen S1. Aini juga aktif dalam bidang non-akademik, salah satunya Aini tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Manajemen atau HMM. Wanita kelahiran Depok pada tahun 2000, selain menjadi mahasiswa yang kesehariannya juga bekerja di Ummu Faiz Store sebagai staf administrasi dan customer service. Anak kedua dari 3 bersaudara ini memiliki semangat hidup yang tinggi. Aini tidak ingin selalu bergantung kepada orang tuanya. Dengan bekerja, Aini dapat mandiri membiayai kuliahnya. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Kampus Unpam Mengaji memperingati Hari Isra Mi'raj. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Talasemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang.
Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru. Walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Sastra Inggris Universitas Pamulang bersama Kampus Unpam Mengaji atau KUM memperingati Hari Isra Mi'raj pada 28 Februari 2022. Peringatan Isra Mi'raj berlangsung secara daring melalui forum diskusi virtual. Kegiatan memperingati Hari Isra Mi'raj menjadi rangkaian yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Peserta yang hadir sebagian besar mahasiswa sastra Inggris dan peserta KUM dari program studi lain. Peringatan Hari Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh Kampus Unpam Mengaji mengusung tema mengenai Isra Mi'raj momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat dan sikap optimis di tengah pandemi. Adapun pembicara yang hadir, Denny Darmawan MPDI. Turut hadir juga memberikan sambutan diantaranya Ketua Lembaga Kajian Keagamaan atau LKK, sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Pamulang, Dr. Sofyan Hadi Musa SKMA, Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang, Triana SSMA, Pembina Kampus Unpam Mengaji, Dr. Muhayyaroh SAG MAG, serta Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Pamulang, Muhlisin Eskom-I MPDI. Inti dari kegiatan Isra Mi'raj kali ini untuk mengingatkan bahwa dengan sholat bisa meningkatkan kualitas hidup serta mampu bertahan dan menyerahkan diri kepada Allah walaupun di tengah pandemi. Triana juga menyampaikan harapannya dari kegiatan ini adalah implikasi terhadap apa yang akan dilakukan dalam menuntut ilmu di Universitas Pamulang, dan harus diyakini bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Sasmita Jaya Televisi menyelenggarakan Grand Final Lomba Kewirausahaan dalam rangka memeriahkan Gebyar SJTV 2021. Lomba kewirausahaan telah berlangsung sejak November 2021 dan penjurian Grand Final berlangsung pada 4 Februari 2022. Grand Final berlangsung secara daring melalui forum diskusi virtual serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sasmita Jaya TV Official. Grand Final Lomba Kewirausahaan mendatangkan juri terbaik diantaranya Jenny Andriani SSSE/MM yang merupakan pengusaha sekaligus Direktur Unimart yang berada di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya. Didi Yudi Cahyadi SPD yang merupakan anggota DPRD Cilacap dan pengusaha. Dan Dr. Kandidat Arif Siaha Widodo SEMM MPM CMA CHRA yang merupakan dosen program studi manajemen S1 Universitas Pamulang, sekaligus Ketua Lembaga Bisnis Development dan Inovasi Universitas Pamulang. Lomba Kewirausahaan Gebyar Sasmita Jaya Televisi 2021 berhasil menghasilkan 5 UMKM yang masuk dalam Grand Final. Di antaranya Ketoprak Cihoy dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang, Lesat dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang, Makaroni Amor dari Program Studi Akuntansi Perpajakan D4 Universitas Pamulang, Churros dari Program Studi Teknik Kimia S1 Universitas Pamulang, dan The Corner dari Program Studi Teknik Kimia S1 Universitas Pamulang. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi mengenai Grand Final Lomba Kewirausahaan Gebyar SJTV 2021 sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini.
Saya Dwi Setiorini mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di SJTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya. Jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi.